Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Mohon izin tes recording sudah terekam dengan baik. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi yang sengaja saya rekam sebagai pembelajaran bagi semuanya dan siap untuk ujian akhir semester nanti, di mana materi-materi yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan praktek menggunakan Microsoft Office Excel dan apapun yang ada dalam materi inilah yang akan dipuaskan, kira-kira seperti itu. Saya akan share screen sebentar lagi. Teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan juga untuk Microsoft Office Excel-nya sebagai pembelajaran secara langsung. Oke, baik. Ini adalah tampilan utama dari Microsoft Office Excel. Bagaimana teman-teman tahu bersama, Microsoft Office Excel di sini terdiri dari kolom dan baris, di mana kolom itu dilambangkan huruf, mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Sementara untuk baris dilambangkan dengan angka, mulai dari baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, dan persilangan antara kolom dan baris, kotak-kotak yang seperti inilah yang dikatakan sebagai sel ya. Dan setiap sel itu memiliki teks. Sebagaimana contoh yang saya ketikkan di sini. Ada di alamat C2, ya teman-teman lihat juga dilihat di bagian atas ini adalah sel address-nya. C2 adalah letak kursor yang sedang aktif, kira-kira seperti itu. Lalu untuk berkaitan dengan Excel, pasti kita nggak bakal jauh-jauh pembelajarannya, nggak bakal lari dari yang namanya rumus-rumus atau fungsi-fungsi atau formula dalam Excel. Dan dalam Excel terdiri dari banyak banget fungsi. Kalau teman-teman mau lihat, insert function di sini bisa diklik. Dan di situ mulai dari fungsi berawalan huruf A sampai dengan fungsi huruf Z di sini semuanya lengkap. Tapi pastinya ada beberapa fungsi-fungsi atau formulasi yang sering digunakan. Eh, Nah, lewat pembelajaran ini saya akan memberikan beberapa fungsi serta klasifikasinya untuk memudahkan teman-teman dalam pembelajaran. Mulai dari yang pertama, kita mulai dulu dari fungsi yang pertama. Ini saya sering sebutnya sebagai fungsi aritmatika, di mana fungsi aritmatika di sini sesuai dengan namanya yang berkaitan dengan rumus atau ya, fungsinya paling sering memang digunakan di antaranya itu adalah seperti lalu yang kedua ada fungsinya untuk mencari, lalu lawannya ada max, maksimum, lalu ada juga rumus count. Ya, ini untuk mencari ada apa lagi ya, kira-kira ini untuk fungsi estimatif. Sama satu lagi mencari tekanan. Oke. Sebagai contoh penggunaannya, misal saya punya deret angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Saya ingin menjumlahkan kelima angkanya menggunakan fungsi setiap kali kita menuliskan rumus, diawali dengan sama dengan, dan ketika rumus itu dituliskan, di bagian sini akan memunculkan yang namanya parameter fungsi. Ini sudah dijelaskan oleh Excel-nya secara langsung bagaimana cara penulisan fungsinya. Kita bisa menjumlahkan dengan mengikuti satu persatu seperti ini. Atau kita juga bisa mengambil range seperti ini. Range itu ada tanda titik duanya, yang mana J5 titik 2 J9 maksudnya adalah kita akan menjumlahkan mulai dari sel J5 sampai dengan kita jangan lupa ditutup kurung dan hasilnya 15. Satu dijumlahkan dengan 2, 3, 4 sampai dengan
Ini untuk penjumlahan yang pertama, lalu yang kedua adalah fungsi minimum atau fungsi min. Ini adalah fungsi untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Jika kita mengambil analisis seperti ini, sudah jelas hasilnya adalah sebagai angka yang minimum atau angka yang terkecil. Lalu yang ketiga adalah fungsi yang max untuk mencari nilai ini. Nilai hasilnya pasti 5, karena 5 merupakan angka yang terbesar di antara sekumpulan angka yang terdapat. Lalu ada juga fungsi count untuk mencari jumlah data. Kita bisa hitung manual, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 buah data, atau hasilnya juga. Lalu yang terakhir adalah fungsi average. Average di sini maksudnya adalah kita mencari nilai rata-rata. Rata-ratanya kalau dihitung secara manual adalah jumlah keseluruhan angka dibagi dengan jumlah data. Jumlah keseluruhan angka tadi 15, jumlah data adalah 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Itu kira-kira untuk penghitungan dan hasilnya. Oke, ini merupakan penjelasan fundamental untuk fungsi aritmatika yang pertama. Nanti silahkan dicoba masing-masing kebutuhan. Silakan gunakan fungsinya yang sudah tersedia di Excel-nya juga masing-masing. Kita lanjut untuk fungsi yang kedua. Saya sering sebut sebagai fungsi string. String di sini maksudnya adalah fungsi yang digunakan untuk string dalam Excel. String di sini maksudnya apa? String di sini maksudnya adalah segala hal yang diketikkan dalam Excel. Simbol-simbol, tanda-tanda, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai fungsi string itu dalam Excel lumayan banyak, tapi beberapa yang perlu kita ketahui bersama. Di antaranya yang pertama ada fungsi fitur kiri ya. Ada fungsi right fitur kiri kanan. Lalu ada juga fungsi mid. Mid itu mewakili kata minus, yang artinya per kanan. Lalu ada juga fungsi lower serta fungsi lagi. Keempat fungsi ini lebih ke bagaimana cara penggunaan jenis huruf dan jumlah. Dan itu mewakili kata slang. Kita akan mulai satu persatu, tapi sebelumnya di sini saya dimisalkan ada satu buah kalimat yang saya akan ketikkan di kolom H baris ke-18 di sel H18. Sel 18 ini akan saya ketikkan satu buah kalimat yang terdiri dari 3 kata, misalkan universitas, tamburan, satu kalimat yang terdiri dari 3 kata. Kata yang pertama adalah universitas, kata yang kedua adalah pamulang, kata yang ketiga adalah hebat. Baik, dari 3 kata ini dalam satu kalimat menggunakan fungsi string, saya akan mengambil jenis katanya berdasarkan fungsi masing-masing. Mulai dari yang pertama, diceritakan saya ingin mengambil kata universitas dari kalimat universitas pamulang hebat. Karena universitas itu katanya terdapat paling kiri, saya akan menggunakan fungsi kiri atau fungsi left. Nah, fungsi left ini dia punya 2 parameter. Parameter yang pertama adalah teks, parameter yang kedua adalah charge. Maksudnya apa? Untuk parameter yang pertama atau teks ini kita tempat untuk mengambil teks yang akan kita manipulasi.
di mana teksnya terdapat di sel A18. Lalu numchars itu merupakan jumlah karakter yang akan diambil mulai dari sebelah kiri. Untuk universitas, pastinya kita memerlukan 11 karakter. UNIVER SITAS. Ada 11 huruf. Lalu tutup huruf jangan lupa dan diklik. Menghasilkan tentang universitas. Biar terlihat di sebelah kiri. So, di sebelah kanan ini adalah di sebelah kiri adalah hasil. Lalu saya ingin mengambil kata hebat, kata yang paling kanan sesuai dengan fungsinya. Saya ingin mengambil kata hebat dengan menggunakan fungsi kanan. Ambil teksnya, lalu ambil numchars-nya, berapa jumlah karakter, tapi ini dihitung dari sebelah kanan ke kiri. Kita hitung dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf untuk kira-kira seperti itu. Mudah penggunaannya. Lalu yang ketiga, saya ingin mengambil dari tengah-tengah kalimat menggunakan fungsi middle atau fungsi mid untuk mengambil kata pemula. Fungsi mid di sini dia sedikit berbeda, dia punya 3 parameter. Parameter yang pertama adalah teks, parameter yang kedua adalah start num, parameter yang ketiga adalah numchars. Teks di sini masih sama, teks yang kita ambil. Lalu start num di sini maksudnya adalah dimulai dari urutan itu. Kata atau karakter yang akan kita potong. Ini dihitung dari sebelah kiri ke kanan. Setiap karakter dihitung termasuk dalamnya spasi dihitung dalam satu karakter. Saya ingin mengambil kata pamulang, berarti saya ingin mengambil mulai dari huruf. Dihitung dari sebelah kiri, universitas saja sudah memiliki 11 karakter, ditambah satu karakter spasi menjadi 12. Berarti pamulang di situ, P-nya dimulai dari urutan ke-13. Lalu numchars ini merupakan berapa jumlah karakter untuk pamulang, maka ditulis 8 karakter. Seperti ini hasilnya untuk kata pamulang. Oke. Nah, untuk fungsi yang keempat, fungsi upper, lower, dan proper, ini lebih ke jenis hurufnya. Kalau saya menggunakan fungsi upper, hasilnya kira-kira seperti ini. Tidak beda ya. Tapi kalau misalkan saya ambil dengan fungsi lower, hasilnya dari Universitas Pamulang Hebat akan berubah dari sana menjadi seperti ini. Lalu untuk fungsi ketiga, kira-kira hasilnya seperti ini. Perbedaannya. Lalu untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi let. Dan di sini lebih ke bagaimana kita ingin menjumlahkan keseluruhan karakter. Saya ingin tahu berapa jumlah karakter untuk Universitas Pamulang Hebat menggunakan fungsi let saja sudah cukup. Di return ada 26 karakter. Kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, jika saya ingin menggunakan kata untuk menggunakan kombinasi fungsi string. Silakan dipikirkan dan dijawab. Menyusul nanti ya. Ini adalah untuk fungsi yang string. Yang ketiga, saya ingin menampilkan juga fungsi yang ketiga. Saya sering sebut ini merupakan fungsi condition, fungsi kondisi. Di mana untuk menentukan suatu kondisi true or fungsinya cuma satu, yakni fungsi if. Notasinya, notasi fungsinya sama dengan if logical test. Jika benar value itu akan melakukan apa. Lalu yang kedua value if false. Jika salah akan diperlakukan seperti apa. Kira-kira demikian.
Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh ini dalam tentuan gender. Misal ada mahasiswa dengan nama Ahmad, ya. Ya, sorry, gendernya itu ada L dan P. L dan P. Sebagaimana kita tahu, ya, L itu adalah laki, dan jika P sama dengan perempuan. Rumus if yang akan kita gunakan untuk menerjemahkan gender, ini gendernya, hasilnya yang diharapkan nanti di sini. Kita mulai dengan melakukan sama dengan if. Jika kolom dalam gender sama dengan L, saya gunakan kutip di sini karena L di sini adalah huruf dan huruf itu termasuk dalam string. Itu bukan angka yang dapat dihitung maksudnya. Jadi diberikan tanda kutip. Jika isinya L, maka hasilnya laki. Lalu yang kedua, jika soalnya sama dengan P, maka hasilnya jika sudah, tinggal diklik tombol enter. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Tinggal saya tarik rumusnya untuk mengcopy ke bawah, otomatis akan menjadi seperti ini. Jika ada kondisi lebih dari 2, bisa juga ditambahkan lagi pada bagian if di sebelah kanan, tergantung dengan jumlah kondisinya. Baik, itu merupakan contoh untuk fungsi yang condition. Yang terakhir, yang keempat, adalah fungsi reference. Fungsi referensi. Fungsi referensi di sini jika kita ingin mengambil suatu nilai atau value dari suatu tempat dalam Excel file berdasarkan yang kita uji dengan fungsi referensi. Ada dua teknik di lookup dan di lookup angka. Perbedaannya yang satu P, yang satu H. P mewakili kata vertikal dan H mewakili kata horizontal. Apa yang vertikal, apa yang horizontal, ini lebih kepada sumber data biasa dalam tabelnya itu tabel contohnya sebagai berikut. Oke, ini adalah contohnya. Misal saya punya tabel tampilan peserta ABC, di mana pada tabel ini terdapat nomor, kode, nama barang, kode satuan jumlah rusak dan layak jual. Dan semua isi dari tabel ini kebanyakan masih kosong. Hanya kode saja yang isi dengan baik, hanya saja untuk yang lainnya, nama barang, stok, dan seterusnya masih kosong. Nah, untuk mengisi tabel ini, kita membutuhkan tabel referensi. Tabel referensinya di sini ada dua jenis. Yang pertama ada jenis tabel referensi vertikal. Vertikal ya, dari atas ke bawah. Jadi bagian atas ini ada caption atau judul tabelnya, atau header tabelnya, dan datanya disusun.
yang sering kita lihat. Lalu yang kedua ada jenis tabel referensi horizontal, di mana caption tabelnya di sebelah sini dan datanya ditampilkan ke arah. Inilah perbedaan antara tabel vertikal dan horizontal. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Kita lihat dahulu. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama kita akan mulai dari nama barang. Nama barang di sini, kalau kita lihat sumber datanya, itu ada di tabel yang vertikal. Ini untuk nama barangnya. Lalu penggunaan dari VLOOKUP itu baru dapat dilakukan jika ada satu hal yang dapat menghubungkan tabel dan jawaban. Di mana yang menghubungkan antara tabel soal dengan tabel jawabannya adalah kode. Kode yang terdapat dalam tabel soal ini yang akan menunjukkan pengisian dari nama barang, stok, dan seterusnya. Nah, 301, kalau kita lihat berdasarkan tabelnya, namanya adalah paster dan seterusnya, dan seterusnya. Tugas kita adalah mengisi dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk menggunakan penggunaan VLOOKUP ini, teman-teman dapat membuka insert function pada bagian atas dari nama barang. Cara penggunaannya, pastikan kursornya sudah berada pada baris yang pertama, sebagai pertama kita isi. Lalu klik tombol insert function. Nah, di sini teman-teman tinggal cari rumus VLOOKUP. Cara paling mudahnya adalah dengan mengetikkan VLOOKUP di keyboard masing-masing. Secara otomatis nanti dia akan mendapatkan rumus VLOOKUP-nya. Diklik OK. Nah, di sini ada jendela function argumen yang terbuka. Di mana function argumen ini kita harus mengisi keseluruhan kotak-kotaknya untuk mendapatkan hasil. Pertama, kita isi dari lookup. Ini maksudnya adalah kunci atau penghubung antara tabel soal dengan tabel jawaban yang adalah kode. Jadi kita akan klik sel kode. Kalau saya klik seperti ini akan muncul B3 sesuai dengan sel yang saya pilih, ATK01. Lalu yang kedua adalah table array. Table array di sini maksudnya adalah kita jadikan adalah tabel yang vertikal. Pastikan ada kode barang sebagai kode referensinya, lalu nama barang dan stok barang. Saya ingin mengambil nomor barang. Caranya saya tinggal memblok seperti ini. Jika sudah diblok, nanti bakal terlihat garis putus-putus tabel yang akan diambil. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika saya select atau memblok tabelnya, akan muncul tulisan di sebelah kanan bawah kursor 12R dikali 3C. Itu maksudnya apa? 12R di sini adalah jumlah row yang kita blok, sementara 3C di sini maksudnya adalah 3 kolom. 3 kolom. Jadi ini adalah merupakan kolom yang pertama, 1C, kode barang. Kolom yang kedua adalah nama barang. Yang ketiga adalah stok barang. Sampai di sini dulu. Dihafalkan nama barang ada di kolom yang kedua. Buat C. Sementara stok barang ada di kolom yang ketiga. Jika sudah, kita balik lagi ke atas. Nah, untuk mengisi kolom index num di sini merupakan kolom index number. Nama barang sesuai dengan soalnya yang ambil. Tadi nama barang terdapat pada kolom yang kedua. Kolom index number-nya dengan angka 2. Lalu range lookup di sini akan selalu diisi dengan angka 0. Oke, jika sudah diklik tombol OK dan akan keluar selesai. Ya sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Dan akan keluar hasil. Ya, kita seperti itu. Nah, kalau di sini ada beberapa yang jawabannya NA atau not available. Kenapa kira-kira bisa seperti ini? Kita lihat dulu apakah memang betul kodenya tidak terdaftar. Kita lihat SBK kosong 3. Harusnya di sini adalah gula. Ada hasilnya, tapi tidak muncul. Lalu yang kedua adalah OTW02. Harusnya kerudung scarf merah muda.
Kenapa tidak keluar? Ini kemungkinan besar karena datanya tidak terreferensi dengan baik. Bisa kita cek mulai dari yang paling atas. Cara pengecekannya pun gampang, tinggal kita klik aja formula yang ada di atas ini, lalu kita pastikan semua tabel terblok dengan baik. Sudah, itulah kenapa hasilnya keluar. Lalu kita cek di jawaban nomor 2. Sedikit ada perubahan kalau teman-teman perhatikan. Oke, baik, kita lihat lagi untuk baris yang ketiga atau yang keempat. Kita lihat kodenya diambil sudah betul, tapi teman-teman bisa lihat tabel vertikal yang diambil ternyata blok merah mudanya bergeser. Itulah kenapa ketika sudah sampai di nomor 9 SBK 03, makin jauh bergesernya sehingga SBK 03-nya tidak terblok. Itulah yang menyebabkan si jawaban tidak muncul. OTW 02 pun juga sama, tidak terblok dengan baik alias bergeser. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tabelnya tidak terblok dengan baik. Ini dapat kita atasi dengan cara kurang lebih seperti ini. Kita buka lagi rumusnya. Tabel ambil seperti ini. Kita akan melakukan penguncian pada tabel. Saya hapus dulu, saya blok dari awal. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman cukup mengklik tombol F4 yang ada di keyboard satu kali hingga keluar tanda dolar seperti ini. Oke, kalau sudah, lalu diklik OK. Ini merupakan tanda untuk mengunci tabel atau tanda absolut, sering kita katakan seperti itu. Hasilnya tidak ada perubahan, tapi begitu saya tarik rumusnya ke bawah, hasilnya akan keluar. Karena apa? Karena tabelnya sudah terkunci. Tidak mungkin bloknya itu akan bergerak lagi atau bergeser ke bawah. Oke, itu untuk contoh penggunaan rumus VLOOKUP. Lalu yang kedua, saya akan mencontohkan untuk mengambil hasil yang VLOOKUP. Saya ingin mengerjakan yang harga karena harga ada di tabel horizontal. Kalau tadi saya mengerjakannya dengan insert function, sekarang saya akan kerjakan dengan rumus yang sama dengan lookup. Lookup value-nya saya ambil kode seperti ini. Lalu yang kedua adalah table array. Tinggal saya blok seperti ini. Nah, kalau VLOOKUP tadi melihat dari kolom, sementara kalau VLOOKUP melihat dari baris. Harga ada di baris yang kedua. Jangan lupa kita blok semuanya dulu. Lalu kita kunci di bagian tabelnya hingga keluar oleh ini menggunakan nomor 4. Lalu untuk row index number-nya kita angka 2 karena harga ada di baris yang kedua. Lalu range yang 0, enter. Harganya sudah keluar, lalu kita tinggal klik. Selalu muncul karena memang tabel yang diambil sudah betul, sudah sesuai. Baik, kira-kira seperti ini untuk pembelajaran materi VLOOKUP dan algoritma. Bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Ini adalah contoh singkat yang saya berikan. Silakan juga kalau mungkin mau mengetik ulang soalnya kira-kira gambaran seperti ini. Dan pengerjaannya pun juga saya sudah sampaikan kurang lebih seperti itu. Baik, untuk materi yang pertama mungkin cukup seperti ini saja. Tadi ada 4 fungsi ya, fungsi aritmatika, fungsi string, fungsi condition, dan fungsi reference. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebentar lagi saya akan stop presenting, kembali lagi ke layar awal. Untuk materi yang kedua akan saya sampaikan pada present yang berikutnya. Silakan disaksikan dan jangan lupa untuk belajar untuk UAS-nya nanti. Sesuai dengan materi yang saya sampaikan, tidak akan lari jauh dari apa yang saya sampaikan pada
Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.